cakoknya. Selamat siang, Mister. Selamat siang, Dimas. Maaf mengganggu waktunya. Kami dari kelompok wawancara ingin mewawancarai Mister dengan beberapa pertanyaan. Ya, Bisa Bapak ceritakan bagaimana awalnya Bapak menjadi kepala sekolah? Kepala sekolah? Mister. oke. Jadi awal bergabung ke SMP Angkasa tahun 2015. Jadi 2015 Mister gabung ke SMP Angkasa. Jadi statusnya guru honorer dulu selama 5 tahun. Kemudian dari tahun 2017 itu Mister dipercaya sebagai gaur kurikulum oleh Bapak Kepala Sekolah almarhum. Jadi 2017 megang kurikulum, sampai saat ini pun masih megang kurikulum. Lalu pada tahun 2020 per 2 Januari 2020 itu Mister diangkat sebagai guru tetap. Ya, sebagai guru tetap yang awalnya statusnya honorer, lalu diangkat sebagai guru tetap. Nah, lalu Mister sebagai kepala sekolah itu per 2 Januari 2024. Jadi kalau sampai sekarang mungkin sudah 1 tahun 10 bulan mungkin ya Mister sebagai kepala sekolah. Jadi seperti itu ceritanya. Lalu mengapa Mister seperti itu? Karena awalnya yang menjadi kepala sekolah itu kan adalah Pak Cenik. Jadi satu periode kepala sekolah itu adalah selama 4 tahun. Jadi dari 2020 sampai 2024 itu adalah Pak Cenik masih sebagai kepala sekolah. Hanya saja setelah habis jabatan kepala sekolahnya Pak Cenik setelah 4 tahun itu beliau tidak bersedia status kepala sekolahnya itu diperpanjang karena memang sudah terdaftar diterima sebagai guru P3K sehingga harus pindah tugas. Nah, jadi yayasan menunjuk Mister sebagai penerus dan penggantinya Pak Cenik sebagai kepala sekolah seperti itu, dan tentunya melalui hasil evaluasi oleh yayasan, lalu mungkin beberapa guru pegawai di sini juga diwawancara, diajak rapat seperti itu, dimintakan pendapat guru pegawai tersebut, sehingga mereka mungkin awalnya merekomendasikan Mister seperti itu. Jadi kebetulan mungkin pada saat itu yayasan pun setuju, sehingga sudah bisa langsung diputuskan pada saat itu Mister lah yang mungkin sekiranya cocok, ideal seperti itu untuk mengemban tugas sebagai kepala sekolah. Jadi dari 2024 hingga 2028 nanti. Jadi nanti setelah SK-nya Mister habis, setelah 4 tahunnya Mister habis, nanti kan akan dievaluasi kembali oleh yayasan, apakah Mister akan diperpanjang lagi, apakah akan ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah atau bagaimana, itu kita lihat nanti. Ya, kira-kira seperti itu, Dimas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mister. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman kami yang selanjutnya. Ya. Baik, Mister. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Mujil Muhammad Janaluddin. Apa saja tugas utama seorang kepala sekolah? Oke, jadi tugas utama seorang kepala sekolah itu adalah pertama ya tentunya manajemen, ya, urusan manajemen sekolah. Jadi bidang-bidangnya pun ada beberapa. Jadi ada bidang tata usaha. Di sana pun ada lagi bidangnya masing-masing, ada bidang dapodik,
ada bidang keuangan, keuangan pos dan komite, lalu sarana prasarana juga, sistem pengelolaan sekolah termasuk kebersihannya, kebersihan kerapian. Jadi semua unsur manajemen sekolah secara umum itu memang menjadi tugas utama Mister sebagai kepala sekolah itu. Termasuk juga yang utama di dalamnya itu adalah bagaimana seluruh program pembelajaran, sistem pembelajaran yang baik yang sudah terencana maupun yang sewaktu-waktu nanti dilaksanakan itu supaya dapat berjalan dengan maksimal. Jadi tentunya Mister juga perlu support, dukungan dari semua elemen sekolah, semua warga sekolah, termasuk siswa juga, termasuk para pegawai dan guru juga, terutama termasuk kantin pun, ibu kantin pun. Mister juga perlu bantuannya untuk mengelola sekolah, bagaimana supaya SMP Angkasa ini segala sesuatunya berjalan dengan maksimal dan optimal. Khususnya karena di sini tanggung jawab utamanya adalah sebagai siswa, seperti itu. Jadi outputnya kan adalah untuk menciptakan siswa yang memiliki kemampuan yang baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Jadi semua program pembelajaran, program sekolah di ruang TU, kepegawaian dan sebagainya itu semua juga harus mendukung, juga harus selaras agar tujuan utamanya itu yaitu siswa yang terampil, siswa yang pintar secara kognitif, secara akademik non akademik itu segala sesuatunya supaya dapat tercapai dengan baik. Seperti itu kira-kira Bu Zara. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik Mister, pertanyaan selanjutnya yang dibacakan oleh saya, Ardina Lasti. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah? Oke, tantangan utama sebagai kepala sekolah itu adalah tentunya supaya SMP Angkasa ini tetap dilirik oleh masyarakat sekitar sehingga mereka mau menyekolahkan putra-putrinya di SMP Angkasa. Jadi tujuan utamanya ya tetap agar mendapatkan siswa sebanyak-banyaknya. Jadi yang paling susah di sini menurut Mister adalah kita menjaga kepercayaan dan nama baik sekolah itu di lingkungan sekitar, di masyarakat umum. Saya kira itu yang paling berat gitu, karena tentunya hal ini tidak bisa hanya Mister saja yang mengusahakan, mengupayakan gitu. Jadi sama seperti tadi perlu support, perlu dukungan dari semua elemen sekolah, dari seluruh warga sekolah, entah itu siswanya, guru pegawainya, termasuk ibu kantin pun Mister perlu dukungan dan supportnya. Mengapa demikian? Karena sering Mister ingatkan, khususnya ke anak-anak, ke siswa. Jadi kalau jadi siswa itu perhatikan sikap kalian, karakter kalian, perilaku kalian, khususnya jika berada di luar sekolah. Karena apabila di luar sana kalian terlibat dengan, ada siswa yang terlibat dengan permasalahan di luar sekolah seperti itu, maka yang ditanyakan pertama oleh masyarakat, jadi anak ini bersekolah di mana gitu. Pasti itu yang akan pertama ditanyakan oleh masyarakat. Oh, anak ini kemarin di jalanan ngebut-ngebut, nggak pakai helm gitu, kebut-kebutan membahayakan orang lain pengguna jalan gitu. Nah, lalu ada yang bilang, oh murid di SMP Angkasa itu, nah dari sana aja masyarakat sudah bisa menilai gitu bahwa
Takutnya masyarakat kan mengeneralisir, mukul rata gitu. Padahal hanya satu anak saja yang membuat ulah di luar, tapi kesannya satu sekolah langsung dinilai buruk oleh masyarakat. Jadi itu yang susah sekali Mr. Kira menjaga nama baik sekolah di masyarakat sekitar, di lingkungan luar seperti itu. Maka dari itu Mister sering mengingatkan ke anak-anak juga khususnya, jaga baik-baik sikap, tingkah laku, perilaku kalian di dalam sekolah, di luar sekolah. Jadi kalian merupakan cerminan dari SMP Angkasa itu sendiri. Jangan sampai Mister yang bersama guru pegawai sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga nama baik sekolah di luar, tapi jangan hanya karena satu kesalahan kecil siswa yang dilihat buruk oleh masyarakat dan itu berdampak sepenuhnya kepada sekolah. Saya kira itu yang paling berat untuk dipertanggungjawabkan seperti itu. Selain juga untuk saat ini untuk menjaga nama baik sekolah itu pun Mister selalu mengupayakan jika memang ada undangan perlombaan dari sekolah lain dan Mister rasa ada siswa yang berminat pada bidang tersebut, pasti Mister akan langsung minta mereka untuk mengikuti lombanya, karena Mister ingin juga melihat anak didiknya Mister di sini berprestasi seperti itu, berhasil berkembang dengan baik, entah itu secara akademik ataupun non akademik, dan tentunya itu juga akan menjadi nilai plus, itu akan menjadi poin penting juga dilihat oleh masyarakat, meningkatkan nama baik SMP Angkasa juga di masyarakat, sehingga masyarakat nanti akan berpikir, ini SMP Angkasa kemarin berhasil menjuarai lomba ini, berhasil juara di turnamen ini, seperti itu. Jadi secara tidak langsung juga masyarakat akan menaruh kepercayaan lebih ke SMP Angkasa, sehingga masyarakat itu akan lebih yakin, akan lebih siap seperti itu, akan lebih percaya untuk mendidikan anaknya nanti untuk bersekolah di SMP Angkasa. Ya, mungkin demikian pasti. Baik, Mister. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih, Mister. Ya. Baik Mister, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Sabtu Munira. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara Bapak memotivasi guru dan siswa agar berprestasi? Oke, jadi seperti yang Mister sampaikan tadi, Mister ingin sekali melihat siswa Mister berprestasi, mengharumkan nama sekolah, nyumbang piala juga untuk sekolah seperti itu. Tentunya untuk selain siswa, kalau memang guru-gurunya Mister, guru atau pegawai yang memang berpeluang untuk berprestasi juga, tentunya Mister akan support secara penuh, ya, itu yang pertama. Lalu bagaimana bentuk support atau dukungannya itu adalah, ya kalau memang dari memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, itu tentunya pertama menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri yang memang sesuai dengan minat dan bakat siswanya. Jadi dari sana Mister kira siswa itu akan punya wadah untuk mengembangkan kompetensinya, memberikan kesempatan untuk lebih berkembang lagi, sehingga cepat atau lambat Mister yakin mereka pasti akan berhasil meraih prestasi. Kalau tidak hari ini ya besok, kalau tidak besok ya lusa, seperti itu. Jadi salah satu bentuknya yang real pun kemarin Mister putuskan untuk membuka ekstrakurikuler e-sport seperti itu pun merupakan salah satu bentuk dukungannya Mister, bentuk dukungan sekolah dan bentuk dukungan yayasan sekolah juga
memfasilitasi anak-anak untuk, meskipun ini basicnya bermain game, tetapi lewat game Mr. yakin juga anak-anak bisa berprestasi, dan sejauh ini sudah berhasil meraih juara dalam sebuah turnamen e-sport seperti itu sudah sangat luar biasa sekali bagi Mister, dan tentunya Mister harap bidang-bidang yang lain, ekstra yang lain itu dapat juga mencetak siswa-siswa yang berprestasi. Lalu untuk Mister sudah koordinasi dengan yayasan, jadi untuk lebih memotivasi anak-anak juga agar lebih semangat ikut ekstra, mengembangkan dirinya sehingga lebih berprestasi seperti itu. Jadi Mister sudah berkoordinasi dengan yayasan sekolah untuk menganggarkan sejumlah dana dan akan diberikan kepada siswa yang berhasil menjuarai sebuah turnamen, kejuaraan, kompetisi, lomba dan sebagainya. Jadi Mister sudah anggarkan ada beberapa ribu rupiah memang nominalnya itu. Jadi tingkat daerah beda hadiahnya, tingkat kabupaten beda lagi, tingkat provinsi juga beda lagi. Jadi itu pun juga merupakan salah satu bentuk apresiasi, bentuk dukungan dari sekolah dan dari yayasan sekolah kepada anak-anak yang memang mungkin nanti akan berhasil meraih prestasi ke tingkat-tingkat selanjutnya. Lalu bagaimana dengan guru pegawai? Jadi kalau yang berhubungan dengan guru dan pegawai, tidak jarang juga ada undangan lomba yang ditujukan kepada guru dan pegawai di suatu sekolah seperti itu. Contohnya kemarin seperti yang berhasil diraih oleh Bu Novi, berhasil sebagai juara 4 Olimpiade IPA kalau tidak salah, seperti itu. Jadi itu pun sudah merupakan prestasi yang luar biasa bagi sekolah, khususnya karena berhasil mengharumkan nama sekolah, berhasil bersaing dan mengungguli beberapa sekolah-sekolah yang lain di luar sana, seperti itu. Lalu selain itu juga Mister selalu memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru dan pegawai SMP Angkasa apabila ada yang ingin meningkatkan karir dan kompetensinya. Contohnya sekarang yang sedang digalakkan oleh pemerintah itu adalah program pendidikan profesi guru, ada program PPG namanya. Jadi Bapak Ibu guru kalian akan mengikuti perkuliahan online selama beberapa waktu. Memang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuannya di bidang pengajaran, pembelajaran seperti itu. Dan kedepannya kalau memang segala persyaratannya sudah terpenuhi, Bapak Ibu guru yang sudah lolos PPG ini dan memiliki sertifikat pendidik ini nantinya juga akan berhak atas tunjangan profesi guru yang diserahkan oleh pemerintah, dan tunjangan ini akan mereka peroleh setiap bulannya, seperti itu. Jadi Mister tidak akan membatasi, Mister akan selalu mendukung, Mister akan selalu mensupport, memberikan kesempatan kepada siapapun guru dan pegawai apabila kedepannya mereka selalu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi ataupun karirnya di masa depan. Oke, mungkin demikian, Jasmine. Baik, terima kasih Mister atas jawabannya. Pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh teman saya. Baik Mister, pertanyaan terakhir akan ditanyakan oleh saya. Di masa Ramadan,
Apa harapan Bapak untuk sekolah ke depannya? Oke, jadi harapannya Mister untuk SMP Angkasa ini ke depannya ya tentunya sejalan dengan visi misi SMP Angkasa ya. Jadi menciptakan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berbudi luhur, berbudaya seperti itu. Punya juga kemampuan dalam bidang digital sehingga tercapainya nilai luhur Pancasila seperti itu. Jadi kalau melihat dari visi misi sekolah tentunya sudah sangat baik sekali, artinya tujuan arah mau dibawa kemana SMP Angkasa ini sudah sangat jelas seperti itu. Jadi ya harapannya Mister pertama agar segala sesuatunya di SMP Angkasa itu dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan visi misi sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya ya tentunya harapannya agar SMP Angkasa ini dipercaya penuh oleh masyarakat sekitar sehingga mereka bersedia, sehingga mereka percaya dan yakin untuk melanjutkan pendidikan anaknya di SMP Angkasa. Lalu yang selanjutnya ya harapannya Mister SMP Angkasa ini agar tetap selalu eksis di lingkungan pendidikan khususnya di Badung dan secara umum di Indonesia seperti itu. Jadi jangan sampai SMP Angkasa ini mengalami kemunduran, kemerosotan seperti itu. Dan apabila hal itu terjadi, tapi yang mudah-mudahan tidak. Jadi apabila hal itu terjadi ya tentunya kita harus saling introspeksi diri, kita harus saling evaluasi satu sama lain, apa yang menjadi penyebabnya, apa yang menjadi pokok permasalahannya sehingga kemunduran itu bisa terjadi. Dan tentunya untuk supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya kan tidak lepas juga dari peran guru pegawai, siswa juga dan seluruh warga sekolah khususnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya harapannya Mister juga agar anak-anak di SMP Angkasa lebih berprestasi lagi ke depannya, lebih mampu untuk mengharumkan nama SMP Angkasa. Meskipun tidak hari ini, Mister percaya besok pasti juara. Sekalipun tidak besok, Mister percaya lusa pasti berhasil juara. Cepat atau lambat, anak-anaknya Mister di sini pasti berhasil juara. Entah itu melalui prestasi akademik, non akademik, yang jelas sekolah, yayasan sekolah tentunya akan selalu mendukung, akan selalu mensupport bagaimanapun kondisi anak tersebut. Yang penting mereka berhasil berprestasi, tentunya itu akan membawa dampak yang positif sekali bagi sekolah. Lalu yang selanjutnya siapapun nanti kepala sekolahnya yang menggantikan Mister, harapannya ya agar bisa belajar dari pengalaman yang sudah-sudah dan dapat lebih menentukan arah kebijakannya ke depannya seperti apa, sehingga SMP Angkasa secara umum akan lebih berkembang lagi, akan lebih besar lagi, akan lebih dipercaya lagi oleh masyarakat, sehingga lebih banyak siswa yang akan bersekolah di SMP Angkasa. Oke, itu demikian Dimas. Baik, terima kasih Mister. Telah selesai pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawaban yang sudah Mister berikan. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.